Bayangkan tubuh yang selama ini kamu jaga, kamu rawat, kamu bersihkan setiap hari, tiba-tiba berhenti bergerak selamanya. Jantung yang berdetak jutaan kali sepanjang hidupmu, terhenti dalam sekejap. Nafas terakhir keluar dari mulutmu, dan setelah itu, tidak ada lagi udara yang masuk. Mata yang selama ini melihat dunia, tertutup untuk terakhir kalinya. Tapi yang lebih mengerikan dari semua itu bukanlah kematian itu sendiri, melainkan apa yang terjadi pada hari ketiga setelah kematian. Hari ketiga, di mana sesuatu yang menakutkan mulai terjadi pada jasad yang terbaring di dalam tanah. Sesuatu yang jarang sekali dibicarakan, padahal ini adalah kenyataan yang akan dialami oleh setiap jiwa yang bernyawa. Kita semua akan mengalaminya, tanpa terkecuali. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, kami ingin bertanya kepada kalian semua yang sedang menonton sekarang. Kalian menonton dari negara mana? Tulis di kolom komentar, biar kita tahu dari mana saja saudara-saudara kita yang mencari ilmu tentang akhirat ini. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe sekarang karena di sini kita membahas hal-hal yang jarang dibahas orang lain, hal-hal yang sangat penting untuk bekal kita di akhirat nanti. Jangan sampai kalian melewatkan video-video berharga yang akan terus kami upload untuk mengingatkan kita semua tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak ada yang bisa menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap jiwa akan merasakan kematian. Ayat ini sangat jelas, tidak ada pengecualian, tidak ada yang istimewa. Kaya atau miskin, raja atau rakyat jelata, orang syalih atau orang yang penuh dosa, semuanya akan mati. Tapi tahukah kalian bahwa proses setelah kematian itu memiliki tahapan-tahapan yang sangat spesifik? Dan hari ketiga setelah kematian adalah salah satu momen paling kritis dalam perjalanan ruh dan jasad di alam kubur. Mari kita mulai dari awal. Dari detik-detik pertama, setelah nyawa seseorang dicabut oleh malaikat maut. Ketika seseorang meninggal, hal pertama yang terjadi adalah keluarnya ruh dari jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadits riwayat Muslim bahwa ketika seorang mukmin meninggal, malaikat-malaikat turun dengan wajah-wajah yang bersinar bagaikan matahari, membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Mereka duduk sejauh mata memandang dari orang yang sedang sekarat itu. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di dekat kepalanya, dan berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya." Maka keluarlah ruh itu dengan mudah seperti tetesan air yang keluar dari mulut tempayan. Tapi bagi orang kafir atau orang yang penuh dosa, prosesnya sangat berbeda dan sangat menyakitkan. Malaikat-malaikat datang dengan wajah-wajah yang hitam, membawa kain kasar dari neraka. Malaikat maut berkata dengan keras, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan azabnya." Ruh orang itu pun keluar dengan kesulitan luar biasa, seperti sisir berduri yang menyisir kapas basah, merobek-robek urat dan daging. Setelah ruh keluar, jasad yang ditinggalkan mulai mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat cepat. Dalam beberapa menit pertama, darah berhenti mengalir, tubuh mulai mendingin, dan otot-otot mulai kaku yang disebut rigor mortis. Ini adalah proses alamiah yang Allah ciptakan untuk menunjukkan kepada kita bahwa jasad ini hanyalah wadah sementara. Keluarga dan kerabat yang melihat mayat itu mungkin masih mengenali wajahnya, masih bisa melihat bentuk tubuhnya, masih bisa merasakan kehadiran fisik orang yang mereka cintai. Tapi sebenarnya, orang itu sudah pergi. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang akan segera kembali ke tanah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk segera menguburkan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, bahwa percepatkanlah jenazah menuju kuburnya. Jika dia orang syalih, maka itu adalah kebaikan yang kalian percepat untuknya. Dan jika dia bukan orang saleh, maka itu adalah keburukan yang kalian jauhkan dari pundak-pundak kalian. Biasanya, dalam waktu maksimal 24 jam, jenazah sudah dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Lalu jasad itu terbaring sendirian di dalam lubang yang gelap, dingin, dan sempit. Tidak ada lagi kehangatan keluarga, tidak ada lagi kenyamanan tempat tidur, tidak ada lagi suara orang-orang terkasih. Hanya kesunyian yang mencekam dan kegelapan yang mutlak.
Pada hari pertama setelah dikuburkan, proses pembusukan sudah dimulai meskipun belum terlihat dari luar. Bakteri-bakteri yang selama ini hidup di dalam usus dan organ-organ tubuh mulai memakan jaringan-jaringan dari dalam. Kulit mulai berubah warna menjadi pucat kebiruan, terutama di bagian-bagian tubuh yang berada di bawah karena darah yang sudah tidak mengalir lagi mengendap di sana. Ini adalah livor mortis, salah satu tanda kematian yang jelas. Pada hari pertama juga, menurut hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mayit akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka akan datang dalam wujud yang menakutkan, dengan suara yang menggelegar seperti petir dan mata yang menyala seperti kilat. Mereka akan membangunkan mayit dari tidurnya dan bertanya 3 pertanyaan yang sangat fundamental. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Madinuka? Apa agamamu? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Orang mukmin yang hidupnya di dunia dipenuhi dengan iman dan amal syalih akan menjawab dengan mudah dan penuh keyakinan. Rabbiya Allah, Tuhanku adalah Allah. Dinia al-Islam, agamaku Islam. Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Setelah itu, kuburnya akan diperlebar sejauh mata memandang dan dibukakan untuknya pintu ke surga sehingga dia bisa merasakan kenikmatan dan keharuman surga bahkan sebelum hari kiamat. Tapi bagi orang kafir atau munafik, mereka akan gagap, bingung, dan tidak bisa menjawab. Mereka akan berkata, "Haha, la adri. Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain." Maka kedua malaikat itu akan memukulnya dengan palu besi yang sangat besar, sehingga dia menjerit kesakitan, dan jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kuburnya akan menyempit, sehingga tulang rusuknya saling bertumpuk, dan dibukakan untuknya pintu ke neraka, sehingga dia merasakan panas dan azab neraka, bahkan sebelum hari kebangkitan. Ini adalah hari pertama, hari yang penuh dengan ujian dan perhitungan awal. Lalu pada hari kedua, proses pembusukan semakin cepat. Perut mulai membengkak karena gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri yang memakan organ-organ dalam. Bau busuk mulai keluar, meskipun jasad itu terkubur di dalam tanah. Wajah yang dulunya cantik atau tampan mulai berubah bentuk, kulit mulai mengelupas, dan cairan-cairan tubuh mulai keluar dari setiap lubang. Ini adalah proses alami yang tidak bisa dihindari, karena jasad ini terbuat dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 55 yang artinya, "Dari tanah itulah kami menciptakan kalian, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kalian, dan dari tanah itu pula kami akan mengeluarkan kalian sekali lagi." Dan kemudian tibalah hari ketiga, hari yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Hari ketiga setelah kematian adalah titik di mana perubahan fisik jasad mencapai tahap yang sangat drastis. Dalam ilmu kedokteran forensik, hari ketiga adalah fase di mana pembengkakan tubuh mencapai puncaknya. Perut yang tadinya hanya sedikit membengkak, sekarang membesar seperti balon yang hampir meledak. Mata yang tadinya tertutup, sekarang bisa terbuka sedikit karena pembengkakan di wajah. Lidah bisa menjulur keluar, dan kulit mulai menghitam dan melepuh di beberapa bagian. Cairan berbau busuk mulai keluar dari mulut, hidung, telinga, dan lubang-lubang tubuh lainnya. Rambut dan kuku mulai lepas dari tempatnya, dan daging mulai lembek seperti bubur. Ini adalah kenyataan yang sangat mengerikan, tapi ini adalah kenyataan yang akan dialami oleh setiap jasad manusia tanpa terkecuali. Tapi yang lebih penting dari semua perubahan fisik ini adalah apa yang terjadi pada ruh dan kondisi spiritual mayit pada hari ketiga. Menurut beberapa ulama dan berdasarkan beberapa atsar dari para sahabat, hari ketiga adalah hari di mana mayit benar-benar merasakan kesepian yang mendalam di dalam kubur. Pada hari pertama, ruh masih merasakan kehadiran orang-orang yang menguburkannya, masih mendengar langkah kaki mereka saat meninggalkan kuburan. Pada hari kedua, ruh masih merasakan kehangatan doa-doa keluarga yang datang berziarah atau yang mendoakannya dari rumah. Tapi pada hari ketiga, ketika semua orang sudah mulai kembali ke rutinitas kehidupan dunia mereka, ketika tangisan sudah mulai reda, ketika kehidupan terus berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi, disitulah mayit merasakan kesepian yang luar biasa. Dia sadar bahwa dia sudah benar-benar sendirian, bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali amal syalihnya sendiri dan rahmat Allah.
Ada sebuah atsar yang diriwayatkan dari beberapa ulama salaf yang mengatakan bahwa pada hari ketiga, jasad yang dikubur itu berbicara kepada keluarganya yang datang berziarah, meskipun keluarga itu tidak bisa mendengarnya. Jasad itu berkata, "Kalian pergi meninggalkan aku di rumah yang gelap ini. Kalian makan makanan yang lezat sementara aku dimakan oleh ulat dan bakteri. Kalian tidur di kasur yang empuk sementara aku digerogoti oleh tanah. Kalian mengenakan pakaian yang indah sementara kain kafanku sudah mulai sobek dan rusak. Kalian melupakan aku, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang sedang terjadi padaku." Tapi yang lebih menyedihkan lagi, jasad itu juga berkata, "Jika kalian masih mencintaiku, maka jangan datang dengan air mata kosong, tapi datanglah dengan doa dan sedekah, karena itulah satu-satunya yang bisa meringankan azabku dan menerangi kuburku yang gelap ini." Ini mengingatkan kita pada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa ketika seseorang meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara: syadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakan orang tuanya. Inilah 3 hal yang terus mengalir pahalanya kepada mayit, meskipun jasadnya sudah terkubur dan membusuk di dalam tanah. Jika semasa hidup dia membangun masjid, maka setiap orang yang syalat di masjid itu akan menjadi pahala untuknya. Jika dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka setiap orang yang mengamalkan ilmu itu akan menjadi pahala untuknya. Jika dia meninggalkan anak-anak yang syalih yang terus mendoakannya, maka setiap doa itu akan meringankan azabnya dan menambah derajatnya di sisi Allah. Inilah investasi yang tidak pernah rugi, investasi yang terus memberikan keuntungan bahkan setelah kita mati. Pada hari ketiga juga, menurut beberapa riwayat, mayit mulai benar-benar merasakan dampak dari amal-amal yang dia lakukan semasa hidup. Jika dia seorang yang rajin salat, maka salatnya akan datang dalam bentuk cahaya yang menerangi kuburnya. Jika dia seorang yang suka bersedekah, maka sedekahnya akan datang dalam bentuk naungan yang melindunginya dari panas dan azab kubur. Jika dia seorang yang suka membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang membela dan melindunginya di dalam kubur. Tapi jika dia seorang yang malas syalat, maka syalatnya tidak akan datang, dan kuburnya akan gelap gulita. Jika dia seorang yang pelit, dan tidak pernah bersedekah, maka tidak ada yang melindunginya dari azab. Jika dia tidak pernah membaca Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan datang membelanya. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering mengingatkan kita tentang pentingnya amal syalih, karena amal syalih adalah satu-satunya yang akan menemani kita di alam kubur yang sepi dan menakutkan itu. Bayangkan jika pada hari ketiga itu, kamu terbaring di dalam kubur yang sempit dan gelap, dan tiba-tiba kamu melihat amal-amal burukmu datang menghampirimu. Dosa-dosa yang kamu lakukan semasa hidup, maksiat-maksiat yang kamu anggap remeh, kata-kata buruk yang kamu ucapkan, fitnah yang kamu sebarkan, hak orang lain yang kamu makan, semuanya datang dalam bentuk makhluk-makhluk yang menakutkan, yang menyiksamu di dalam kubur. Kamu ingin lari tapi tidak bisa, karena kubur itu sempit dan kamu terkurung di dalamnya sampai hari kiamat. Kamu ingin berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengar, kecuali makhluk-makhluk lain yang juga sedang mengalami azab di kubur mereka masing-masing. Kamu menyesal luar biasa, tapi penyesalan itu tidak berguna lagi karena pintu taubat sudah tertutup saat nyawa dicabut dari jasadmu. Inilah mengapa para ulama salaf sangat takut kepada kubur. Mereka tidak hanya takut kepada neraka, tapi mereka juga sangat takut kepada azab kubur. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menangis setiap kali mengingat kubur. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Dia menjawab, "Aku menangis karena membayangkan diriku sendirian di dalam kubur, tidak ada yang menemani kecuali amalku, dan aku tidak yakin apakah amalku cukup untuk menyelamatkanku dari azab kubur." Kalau orang seperti Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil dan syalih saja takut kepada kubur, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan maksiat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dalam setiap syalatnya, beliau membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal matsami wal magram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur,
dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau membaca doa ini berulang-ulang, mengajarkannya kepada para sahabat, dan memerintahkan umatnya untuk selalu membaca doa ini. Karena beliau tahu bahwa azab kubur itu nyata, sangat nyata, dan setiap orang berpotensi mengalaminya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah karena iman dan amal salih mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hari ketiga itu, dan hari-hari setelahnya di dalam kubur? 5. Pertama, perbanyaklah amal salih sejak sekarang. Jangan menunda-nunda kebaikan, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Mungkin hari ini kita masih sehat dan kuat, tapi besok kita sudah terbaring kaku di atas pembaringan kematian. Mungkin hari ini kita masih bisa salat dengan sempurna, tapi 3 hari lagi kita sudah terbaring di dalam kubur yang gelap. Jadi manfaatkanlah setiap waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menuntut ilmu, untuk bersedekah, dan untuk melakukan semua kebaikan yang kita mampu. Kedua, jauhilah dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh. Kadang-kadang kita meremehkan dosa-dosa kecil seperti ghibah, namimah, bohong, berkata kasar, atau melihat yang haram. Kita pikir ini bukan masalah besar, tapi sebenarnya dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk menjadi gunung di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu seperti kayu bakar yang dikumpulkan oleh sekelompok orang. Setiap orang membawa satu batang, lalu mereka menyalakannya dan membuat api yang besar yang bisa membakar mereka. Begitu juga dosa-dosa kecil, jika terus dikumpulkan akan membinasakan pelakunya. Ketiga, perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Tapi yang membedakan orang mukmin dengan orang lain adalah orang mukmin cepat bertaubat ketika dia sadar bahwa dia telah berbuat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Jadi jangan pernah merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni, karena rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Tapi ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ketika kita sudah melihat malaikat maut di hadapan kita, saat itu taubat sudah tidak diterima lagi. Keempat, perbanyaklah membaca Al-Quran dan menghafalnya jika mampu. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi kubur kita yang gelap. Al-Quran adalah teman yang setia, yang akan menemani kita di alam kubur yang sepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang hafal Al-Quran akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, bacalah dan naiklah, karena kedudukanmu di surga adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Bayangkan betapa tingginya derajat orang yang hafal Al-Quran di surga nanti. Kelima, berbuatlah baik kepada kedua orang tua kita, selagi mereka masih hidup. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah meninggal, karena saat itu kita tidak bisa lagi berbakti kepada mereka secara langsung. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, dan melaksanakan wasiat mereka jika ada. Tapi betapa berharganya jika kita bisa berbakti kepada mereka selagi mereka masih hidup, melayani mereka dengan ikhlas, membuat mereka bahagia, dan tidak pernah menyakiti hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi jika kita ingin Allah meridahi kita, maka buatlah kedua orang tua kita ridha. Keenam, perbanyaklah sedekah dan infak di jalan Allah. Sedekah adalah salah satu amal yang pahalanya terus mengalir kepada kita, bahkan setelah kita meninggal. Jika kita membangun masjid, maka setiap orang yang sholat di masjid itu akan menjadi pahala untuk kita. Jika kita membangun sekolah atau pesantren, maka setiap orang yang belajar di sana akan menjadi pahala untuk kita. Jika kita menyumbang untuk penggalian sumur atau pembangunan fasilitas umum,
maka setiap orang yang memanfaatkannya akan menjadi pahala untuk kita. Ini adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Investasi yang akan terus memberikan keuntungan hingga hari kiamat. Ketujuh, didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak yang syalih dan syalihah. Karena anak yang syalih adalah aset yang sangat berharga di akhirat nanti. Mereka akan mendoakan kita setiap hari, meminta ampunan untuk kita, bersedekah untuk kita, dan menghadiahkan pahala untuk kita. Bayangkan betapa beruntungnya orang tua yang meninggalkan anak-anak yang salih, yang tidak pernah melupakan kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan mereka dalam setiap salat, yang selalu menyebutkan nama-nama mereka dengan penuh kasih sayang dan doa. Ini adalah harta yang sesungguhnya, bukan harta dunia yang akan ditinggalkan dan diperebutkan oleh ahli waris. Kedelapan, jagalah hubungan baik dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, dan semua orang yang kita kenal. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bermusuhan dengan orang lain, karena hak-hak manusia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali jika orang yang berhak itu memaafkan kita. Jika kita punya masalah dengan seseorang, segeralah selesaikan. Minta maaflah jika kita yang bersalah, atau maafkanlah jika orang lain yang bersalah kepada kita. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih ada orang yang mendendam kepada kita, karena di hari kiamat nanti, orang itu akan menagih haknya dari kita, dan jika kita tidak punya kebaikan lagi untuk membayarnya, maka dosa-dosa orang itu akan dibebankan kepada kita. Kesembilan, perbanyaklah zikir kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan. Lidah kita jangan sampai kering dari menyebut nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Zikir adalah kehidupan bagi hati, dan hati yang hidup adalah hati yang selalu mengingat Allah. Ketika kita berzikir, Allah akan mengingat kita, dan ketika Allah mengingat kita, maka semua urusan kita akan dimudahkan, semua masalah kita akan diselesaikan, dan hati kita akan tenang. Zikir juga akan menjadi cahaya bagi kita di alam kubur nanti, menerangi jalan kita menuju surga. Kesepuluh, selalulah ingat mati. Ingat mati bukanlah sesuatu yang membuat kita pesimis atau takut hidup, tapi justru membuat kita lebih bersemangat untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ketika kita ingat mati, kita akan sadar bahwa hidup ini sangat singkat dan tidak ada waktu untuk sia-sia. Ketika kita ingat mati, kita akan lebih mudah melepaskan hal-hal duniawi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ketika kita ingat mati, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, karena kita tahu bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemusnah kelezatan, yaitu kematian. Beliau juga menganjurkan kita untuk sering-sering mengunjungi kuburan, karena itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Sekarang, mari kita bayangkan kembali hari ketiga setelah kematian itu. Jasad kita sudah mulai membusuk, wajah kita sudah tidak bisa dikenali lagi, tubuh kita sudah dipenuhi cacing dan bakteri, bau busuk sudah menyebar di dalam kubur yang sempit itu. Tapi jika kita adalah orang yang syalih, semua proses fisik itu tidak akan menyakiti ruh kita, karena ruh kita sudah berada di tempat yang lebih baik. Kubur kita akan tetap terang meskipun jasad kita membusuk, karena cahaya iman dan amal syalih kita menerangi setiap sudut kubur itu. Kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa, karena kita tahu bahwa kita akan menuju kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Tapi jika kita adalah orang yang lalai dan penuh dosa, maka hari ketiga itu adalah awal dari penderitaan yang akan berlangsung sangat lama. Kubur kita akan gelap gulita, sempit mencekik, panas seperti neraka, dan dipenuhi oleh makhluk-makhluk menakutkan yang menyiksa kita setiap saat. Kita akan berteriak-teriak meminta tolong, tapi tidak ada yang bisa menolong kita. Kita akan menangis menyesal, tapi air mata itu tidak berguna lagi. Kita akan berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal kita, tapi itu tidak mungkin terjadi. Pintu taubat sudah tertutup, kesempatan sudah habis, yang tersisa hanyalah penyesalan dan azab yang berkepanjangan. Saudaraku, ini bukan cerita dongeng, ini bukan khayalan.
ini adalah kenyataan yang akan kita alami. Setiap kita, tanpa terkecuali, akan melalui fase itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadapi perjalanan panjang di alam kubur dan alam akhirat? Atau kita masih terus-menerus menunda taubat, menunda kebaikan, dan terus tenggelam dalam kelalaian dan maksiat? Jika kita masih seperti itu, maka bersiaplah untuk menghadapi azab yang pedih di hari ketiga itu, dan hari-hari setelahnya sampai hari kiamat tiba. Tapi jika kita mau berubah sekarang, jika kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, jika kita mau memperbaiki amal kita, maka masih ada harapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak akan menolak taubat seorang hamba yang benar-benar menyesal dan ingin kembali kepadanya. NKN-N-O-0 5. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Selama kita masih hidup, selama nyawa masih ada di jasad kita, masih ada kesempatan untuk bertaubat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Mulailah dari sekarang, jangan menunggu besok, karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi umur sampai besok atau tidak. Mulailah dengan hal-hal kecil yang mudah dilakukan. Perbaikilah salat kita, usahakan untuk salat tepat waktu, jangan menunda-nunda lagi. Perbanyaklah membaca Al-Quran, minimal 1 halaman setiap hari. Sisihkan sedikit dari harta kita untuk sedekah, tidak perlu banyak, yang penting konsisten. Berbicaralah dengan baik kepada semua orang, jangan mudah marah, jangan mudah memaki, jangan mudah menghakimi orang lain. Jagalah pandangan kita dari hal-hal yang haram, jagalah pendengaran kita dari gibah dan namimah, jagalah tangan kita dari mengambil yang bukan hak kita. Semua ini adalah hal-hal sederhana, tapi dampaknya sangat besar di akhirat nanti. Dan yang paling penting, jagalah keimanan kita kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha melihat segala yang kita lakukan, Maha mendengar segala yang kita ucapkan, Maha mengetahui segala yang kita pikirkan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, tidak ada yang luput dari pengawasannya. Maka bertakwalah kepada Allah di tempat terbuka maupun tersembunyi, karena Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Takut kepada Allah bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tapi takut kepada Allah adalah kita malu untuk berbuat maksiat kepadanya, karena kita cinta kepadanya dan kita tidak ingin menyakiti hatinya dengan dosa-dosa kita. Ingatlah selalu bahwa kematian bisa datang kapan saja, tanpa permisi, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mungkin saat ini kita sedang sehat, bahagia, dan merasa masih punya banyak waktu. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa 1 jam lagi, 1 hari lagi, atau 1 minggu lagi kita masih hidup? Berapa banyak orang yang pagi harinya masih sehat, tapi sore harinya sudah menjadi mayat? Berapa banyak orang yang keluar rumah dengan senyuman, tapi pulang ke rumah dengan terbungkus kain kafan? Berapa banyak orang yang merencanakan masa depan yang panjang, tapi ajal menjemput mereka lebih cepat dari yang mereka bayangkan? Inilah realita hidup. Inilah kepastian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maka bersiaplah dari sekarang, jangan menunda-nunda lagi. Lihatlah ke cermin, lihatlah wajahmu yang masih hidup, yang masih bisa tersenyum, yang masih bisa menangis. Bayangkan wajah itu terbaring kaku, dingin dan tidak bernyawa lagi. Bayangkan wajah itu pada hari ketiga setelah dikubur, sudah membengkak, sudah berubah warna, sudah tidak bisa dikenali lagi. Itulah yang akan terjadi pada kita semua. Tidak peduli seberapa cantik atau tampan kita sekarang, tidak peduli seberapa kaya atau terkenal kita sekarang, semuanya akan berakhir di dalam tanah yang gelap dan lembab itu. Yang akan abadi hanyalah amal kita, hanya itu yang akan menentukan nasib kita di akhirat nanti. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, semoga pembahasan tentang hari ketiga setelah kematian ini bisa membuka mata hati kita, bisa menyadarkan kita dari kelalaian, dan bisa mendorong kita untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Kubur adalah rumah pertama kita di alam akhirat, dan kehidupan di kubur itu sangat panjang, bisa ratusan bahkan ribuan tahun, sampai hari kiamat tiba. Jangan sampai kita hidup dalam azab yang berkepanjangan, hanya karena kelalaian kita di dunia ini yang hanya sebentar. Persiapkan bekal kita dari sekarang, perbanyak amal syalih, jauhi maksiat, dan perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia.
Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu berada di jalan yang lurus. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga Allah menjadikan kubur kita kelak sebagai taman dari taman-taman surga, bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Matamu telah tertutup dan kamu tidak bisa membukanya lagi. Suara orang-orang yang kamu cintai terdengar di sekelilingmu. Mereka memanggil namamu, menangisimu, dan berdoa untukmu, namun kamu tidak mampu menjawabnya lagi. Dan ketika saat itu tiba, tubuhmu masih terbaring di dunia, tetapi jiwamu mulai melangkah menuju alam yang sama sekali tidak kamu kenal. Lalu apa yang akan kamu alami pada malam pertamamu di alam itu, dan apa yang akan kamu alami selama 40 hari setelahnya? Di video ini, kita akan menyelami alam barzakh yang misterius. Kita akan menelusuri perjalanan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan di antara seluruh manusia, ada satu sosok yang paling mengetahui perjalanan itu dengan jelas. Beliau adalah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, kami mohon untuk menyimak video ini sampai selesai, agar setiap kalimat yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sekarang saat itu telah tiba. Waktu yang telah tertunda selama bertahun-tahun, waktu yang kerap disangka masih lama kedatangannya. Sekarang dia datang dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Napas terakhirmu terhembus, lidahmu tidak mampu berucap. Pandangan matamu terpaku pada satu titik. Jantungmu berdetak sekali lagi, lalu berhenti. Rasa dingin perlahan merayap dari ujung kaki, lalu menyebar ke seluruh tubuhmu. Namun itu bukan dingin biasa. Itu tanda bahwa ruh sedang bersiap meninggalkan jasadmu. Nabi Daud alaihi salam menggambarkan kematian dengan perumpamaan yang sangat dahsyat. Beliau berkata, jika saja rasa sakit dari sehelai rambut yang ditarik dapat dirasakan, bahkan gunung pun akan tenggelam ke dalam bumi di bawah beban kematian. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau menggambarkan detik-detik kematian seperti seekor domba yang sedang dikuliti hidup-hidup di tangan seorang penyembelih. Pada saat itu ruh mulai ditarik dari telapak kaki, naik ke betis, lalu ke perut, kemudian ke dada, hingga akhirnya mencapai tenggorokan. Hidup pun telah sampai di kerongkongan. Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan bahwa ketika ruh mencapai tenggorokan, saat itulah seluruh rasa sakit berkumpul. Seluruh tubuh terasa seperti disayat oleh banyak pisau sekaligus. Setiap sel seakan menjerit menahan perih. Rasa sakit itu begitu dahsyat, seperti rambut yang dicabut langsung dari akarnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sejak awal ruh enggan memasuki tubuh manusia. Karena itu pula, ketika tiba waktunya untuk pergi, ruh seakan tidak mau berpisah dari jasad yang telah lama dia tempati. Di tengah perjuangan yang berat ini, datanglah sosok makhluk gelap yang tak terlihat oleh mata. Dia adalah setan, makhluk terkutuk, yang sepanjang hidupnya terus berusaha menyesatkan manusia. Dan kini, dia datang untuk terakhir kalinya. Dia datang dengan membawa secangkir air, menguji manusia yang sedang sekarat dengan rasa haus yang tak tertahankan. Tidak lama kemudian, setan berkata, "Serahkan imanmu dan ambillah air ini."
Pada saat itu, seluruh perjalanan hidupmu seakan terputar kembali di depan mata. Doa-doa yang pernah engkau panjatkan, dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, air mata penyesalan, kelalaian yang diabaikan, dan taubat yang sempat engkau persembahkan, semuanya berkelebat di depan mata. Setan terus membisikkan godaannya, berusaha mengacaukan pikiranmu di detik-detik terakhirmu. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ia bahkan dapat menyerupai kedua orang tuamu yang telah wafat, lalu mencoba meyakinkanmu untuk mengikuti agama lain. Namun jika imanmu benar-benar kuat, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, tipu daya itu tidak akan engkau percayai. Sebaliknya, jika kehidupanmu dipenuhi dengan keraguan dan engkau tidak pernah menguatkan imanmu, engkau akan mudah digoda olehnya. Bahkan engkau akan meninggalkan Islam di saat-saat terakhir hidupmu. Sebagaimana sebagian orang yang meninggalkan agama mereka di dunia demi hawa nafsu dan kesenangan, demikian pula mereka akan meninggalkannya kembali ketika kematian datang menjemputnya. Pada hari itu, satu-satunya jalan agar kamu dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah jika kamu menjalani hidup dengan iman, yaitu iman yang benar. Dengan iman yang kokoh, bisikan setan tidak akan berpengaruh. Karena hadits menyebutkan, engkau akan mati sebagaimana engkau hidup, dan engkau akan dibangkitkan sebagaimana engkau mati. Bagi mereka yang meninggal tanpa iman, kematian menjadi sangat menyakitkan. Para malaikat akan berseru, "Keluarlah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju azab neraka." Saat itu, ruh dicabut dengan kasar. Seluruh tubuh bergetar, organ-organ di dalam seakan terikat dan saling melilit. Jasad berusaha menahan ruh agar tidak pergi. Namun para malaikat yang taat kepada perintah Allah tetap mengambilnya. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Taubat tidak lagi diterima, dan iman tidak lagi bernilai. Nabi Muhammad SAW menggambarkan kematian seorang mukmin dan seorang yang kafir sebagai berikut. Ruh seseorang yang mukmin keluar dari tubuhnya dengan sangat mudah, seperti air yang mengalir dari sebuah kendi. Sedangkan ruh orang yang kafir dicabut dengan kasar, bagaikan ranting berduri yang ditarik keluar dari bulu wol yang basah, hingga merobek urat dan saraf. Nabi Muhammad juga menjelaskan bagaimana keadaan orang kafir sesaat setelah kematiannya. Ketika malaikat mencabut ruhnya, malaikat-malaikat lain datang dan mengambilnya dari malaikat Israel, lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung kasar yang telah disiapkan untuknya. Dari karung itu keluar bau yang lebih busuk dari bangkai yang paling busuk di muka bumi. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat yang lain, para malaikat itu bertanya, "Ruh kotor siapakah ini?" Maka malaikat yang membawanya menjawab dengan namanya yang paling buruk yang dahulu dikenal di dunia. Akhirnya mereka sampai ke langit pertama dan meminta agar pintunya dibukakan untuk ruh tersebut, namun pintu itu tidak akan dibukakan. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum." Kemudian Allah yang Maha Kuasa memerintahkan, catatlah amalnya di tempat paling rendah di bumi, yaitu di Sijjin. Setelah itu, ruhnya dilemparkan jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Lalu Nabi SAW membacakan ayat lain, "Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan
ia jatuh dari langit, lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Adapun bagi seorang mukmin, Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih. Jika seseorang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, ia akan melihat malaikat maut dan para pembantunya sebagai makhluk-makhluk yang bercahaya. Para malaikat memasuki ruangan dengan wajah bersinar, lalu berkata, "Wahai jiwa yang suci, keluarlah menuju rahmat Tuhanmu. Engkau ridha, dan Tuhanmu pun ridha kepadamu." Al-Quran kembali menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, para malaikat turun kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Para malaikat kemudian membungkus ruh seorang mukmin dengan kain sutra yang halus dan memberinya wangi-wangian yang harum sebelum mereka membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, para malaikat itu bertanya, "Ruh indah, siapakah ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab dengan nama-nama terbaik dan pujian yang paling mulia sebagaimana ia dikenal semasa hidupnya di dunia. Ketika mereka sampai di langit, seluruh pintu langit dibukakan bagi seorang mukmin hingga ke langit ketujuh. Setiap kelompok malaikat yang semakin dekat kepada Allah menyambut ruh tersebut dengan salam. Kemudian dikatakan, catatlah amalnya dalam kitab orang-orang yang saleh. Setelah itu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi, karena dari tanah itulah aku menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, dan darinya pula aku akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan. Sesaat setelah kematian, jasad tetap berada di bumi, dan persiapan pemakaman pun dimulai. Jasad yang telah ditinggal oleh ruh itu harus dimandikan. Dalam hadits-hadits sahih, Rasulullah mengajarkan, ketika memandikan jenazah, maka mandikanlah dengan sebaik-baiknya. Meskipun jasad terlihat sudah tidak bernyawa di mata kita, tapi ia tetaplah wadah yang pernah dihuni oleh ruh, dan ruh masih memiliki keterikatan yang misterius dengannya. Keterikatan itu begitu dalam, sehingga setiap sentuhan, setiap tetesan air, dan setiap gerakan saat memandikan jenazah dirasakan oleh ruh dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh orang yang masih hidup. Sebagaimana persiapan untuk salat, jasad dimandikan secara bertahap dengan doa dan penuh penghormatan. Sementara engkau, sebagai ruh, menyaksikan seluruh proses yang terjadi. Engkau melihat orang-orang yang menunggumu, siapa yang benar-benar bersedih, siapa yang benar-benar mencintaimu dengan tulus, dan siapa yang datang hanya karena kewajiban. Engkau melihat mereka semua. Lalu mereka membungkusmu dengan kain kafan putih polos tanpa jahitan. Engkau yang dahulu menghabiskan waktu berjam-jam saat memilih pakaian, kini hanya tertutup oleh sehelai kain sederhana, pakaian paling sederhana, namun kain inilah yang paling bermakna sepanjang hidupmu. Salat jenazah pun dilaksanakan, aroma tanah mulai tercium. Kerandamu diturunkan ke dalam liang lahat yang telah disiapkan. Tanahnya dingin, sempit, dan gelap. Inilah rumah barumu sekarang. Keranda dibuka, dan engkau yang terbalut kafan perlahan diturunkan ke dalam kubur. Genggaman tanah pertama ditaburkan di atasmu. Engkau masih dapat mendengar orang-orang di sekelilingmu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendengarkanmu. Satu persatu dari orang-orang itu mulai berjalan meninggalkanmu. Suara langkah kaki mereka perlahan memudar hingga sunyi. Tadi malam,
engkau masih tidur di ranjang yang hangat. Malam ini engkau terbaring terbungkus tanah di antara dua batu. Kubur berguncang, dindingnya retak, dan para malaikat penanya pun muncul. Mata mereka menyambar seperti kilat, suara mereka menggelegar bak badai, rambut mereka menjuntai menyentuh tanah, dan mereka berdiri di hadapanmu, laksana raksasa menjulang. Mungkar dan Nakir mendekat untuk menunaikan tugas mereka dan mulai bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Engkau menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang aku sembah selama aku hidup." Mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Engkau menjawab, "Agamaku adalah Islam." "Man Nabiyuka? Siapa nabimu?" "Nabiku adalah Muhammad, cahaya bagi seluruh alam." Mereka bertanya lagi, "Apa kitabmu?" Engkau menjawab, "Kitabku adalah Al-Quran." Lalu ditanya, "Apa amal perbuatanmu?" Engkau menjawab, "Salat yang aku jaga sejak masa mudaku, rasa syukur dan kesabaranku ketika sakit, serta sedekah yang aku berikan, bahkan di saat aku sempit. Semuanya menjadi saksi bagiku." Seorang mukmin mengetahui jawaban atas seluruh pertanyaan ini. Disebutkan pula dalam beberapa hadits bahwa saat proses pertanyaan berlangsung, engkau akan didatangi oleh sosok lain. Jika engkau adalah orang yang baik, engkau akan melihat seorang laki-laki berpakaian putih bersih, wajahnya bercahaya, dan aromanya tak terlukiskan. Ketika engkau melihatnya, engkau akan bertanya, "Siapakah engkau?" Dengan senyum yang menenangkan, ia akan menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Aku adalah salat dan puasamu, sujud-sujudmu di malam hari, serta air mata yang kau teteskan karena Allah. Aku datang untuk menemanimu hingga hari kiamat." Kini engkau tidak lagi sendirian. Ia akan melindungimu dari tekanan kubur, kesempitannya, dan rasa sakitnya. Keharuman surga akan memenuhi ruhmu, kegelapan pun sirna. Kuburmu dilapangkan sejauh mata memandang. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Jika engkau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, sebuah jendela dari surga akan dibukakan untukmu. Allah memerintahkan agar kuburmu diluaskan dan sebuah tempat tidur dari surga disiapkan bagimu. Sebuah jendela dibuka di sampingmu, memperlihatkan pemandangan surga, rumah bagi orang-orang beriman. Hatimu pun dipenuhi ketentraman, dan engkau terus memandang surga hingga hari kebangkitan. Saat engkau beristirahat di salah satu taman di alam barzakh, terdengarlah suara yang berkata, "Bagimu surga, bagimu keridaanku, aku tidak akan pernah murka kepadamu." Inilah balasan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam iman, ketenangan yang disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Namun tidak setiap kubur seperti ini. Jika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat penanya, jika hidupnya dihabiskan dalam kelalaian, menyia-nyiakan waktu dengan permainan dan kesenangan, jika ia tidak pernah mengenal Tuhannya, maka di dalam kubur ketika ditanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?" ia hanya mampu berkata, "Aku tidak tahu." Ketika ditanya, "Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa amal perbuatanmu?" ia hanya mampu menjawab, "Aku tidak tahu." Orang-orang kafir dan munafik tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Dan para malaikat pun akan berkata, "Kami telah mengetahui bahwa engkau akan menjawab seperti ini." Lalu kubur pun menyempit, tanah menekan tulang-tulang, hingga tulang rusuk saling bertautan, dan bumi di sekelilingnya berubah menjadi tempat azab yang mengerikan. Pintu-pintu neraka dibukakan untuknya. Mereka melihat siksaannya meski mereka masih berada di dalam kubur. Panas dan bau neraka pun sampai kepada mereka. Kubur semakin menyempit
dan menghimpit dari segala arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur akan menghimpit seseorang hingga tulang rusuknya saling berjalin. Mata kedua malaikat menyambar seperti kilat, suara mereka menggelegar bak petir, gigi mereka tajam seperti tanduk benteng liar. Kehadiran mereka membuat ruh semakin ketakutan. Para malaikat ini tidak tersenyum, tidak mengenal kasih sayang, dan tidak memiliki belas kasihan. Karena engkau selalu menunda salat dan meremehkan iman, azab pun ditambah. Tanah berubah menjadi api, nyala api mengepung kubur, asap memenuhi udara. Orang itu menjerit, namun hari ini tidak ada jalan keluar. Lalu masuklah makhluk lain ke dalam kubur. Wajahnya mengerikan, pakaiannya kotor, dan baunya lebih busuk daripada bangkai yang membusuk. Dengan ketakutan, orang itu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatan dari dosa-dosamu. Kesempatan-kesempatan taubat yang kau sia-siakan. Akulah apa yang telah engkau lakukan." Makhluk itu pun tinggal bersamanya hingga hari kiamat, menambah rasa sakit dan penyesalan. Kemudian dimulailah azab yang lain. 99 ular dikirimkan ke dalam kubur. Namun ini bukanlah ular seperti di dunia. Setiap ular diciptakan khusus untuk menyiksa. Setiap gigitannya mengingatkan ruh akan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ular-ular tersebut terus menyiksanya hingga datangnya hari terakhir. Dan ketika hari itu tiba, azab tidak akan berakhir, justru baru dimulai. Karena itulah orang yang berada di dalam kubur akan berteriak, "Ya Allah, mohon jangan engkau mulai hari kiamat." Sebab mereka menyadari bahwa apa yang baru saja mereka alami hanyalah permulaan. Suatu hari, Rasulullah melewati sebuah kubur dan berkata kepada para sahabatnya, "Seandainya orang yang dikuburkan di sini dapat kembali ke dunia, ia tidak akan berharap bertemu keluarganya atau menuntaskan hartanya. Ia hanya akan berharap dapat mengerjakan 2 rakaat salat, karena sekarang ia telah memahaminya." Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah ke sebuah kebun milik Bani Najjar. Beliau sedang menunggangi hewan tunggangannya. Tiba-tiba hewan itu terkejut dan hampir menjatuhkan beliau. Kami melihat ternyata di sekitar tempat itu terdapat beberapa kuburan. Maka Rasulullah bersabda, 'Tahukah kalian mengapa orang-orang di dalam kubur-kubur ini sedang disiksa?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Seandainya aku tidak khawatir bahwa kalian akan berhenti saling menguburkan, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar.' Kemudian beliau berpaling dari kami dan bersabda, 'Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur.' Dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Pada saat itu menjadi jelas bahwa tidak ada lagi sahabat, saudara, ibu, maupun anak yang tersisa. Di sanalah tersingkap bahwa dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kebenaran yang hakiki baru dimulai sekarang. Dunia hanyalah sebuah tirai, dan kubur adalah panggung di baliknya, pintu pertama yang terbuka menuju keabadian. Sekarang marilah kita memasuki bagian paling misterius dari alam kubur, yaitu alam barzakh. Ketika terlintas di pikiran kita tentang alam kubur, biasanya yang terbayang adalah liang lahat secara fisik. Padahal, sebagaimana mimpi tidak ada hubungannya dengan ranjang tempat kita tidur. Begitu juga dengan alam kubur, ia tidak bergantung kepada tanah tempat jasad dikuburkan. Kubur atau barzakh sejatinya adalah sebuah lorong, sebuah jalan penghubung antara 2 alam. Ia adalah jembatan yang kita lewati menuju kehidupan berikutnya. Malaikat Israel alaihissalam
datang untuk mengambil ruh, dan sejak saat itu kita memasuki apa yang dapat disebut sebagai tempat penantian, sebuah alam spiritual di antara dunia dan akhirat, sebuah perpindahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Alam itu menyerupai dunia yang kita kenal, namun tidak memiliki matahari meski tetap dipenuhi dengan cahaya. Ia lebih luas, lebih terang, dan lebih damai dibandingkan dunia ini. Orang-orang yang telah wafat dapat mendengar kita. Mereka mendengar setiap suara, bahkan mereka dapat mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kubur mereka. Hal ini kita ketahui dari peristiwa Perang Badar. Setelah perang usai, Rasulullah mendatangi kuburan orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Ibnu Abi Mu'aidh, lalu bersabda kepada masing-masing dari mereka, "Apakah sekarang kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya itu benar? Sungguh aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ikut menyampaikan narasi-narasi di mana sesuai ini sudah zaman akhir atau akhir zaman. Kalau menurut saya pribadi, akhir zaman itu sejak Rasulullah SAW itu dilahirkan. Karena ini sudah penghujung zaman, berarti itu artinya ini sudah hidup di zaman akhir, di mana zaman akhir itu banyak manusia itu yang sudah lupa pada hakikatnya sebagai manusia.
Kenapa saya menyampaikan manusia lupa dengan hakikatnya sebagai manusia? Karena banyak manusia itu menyepelekan dosa. Contoh yang menyepelekan dosa itu, masa begini aja dosa, paling enggak ya dosa kecil. Nah, apabila orang sudah menyatakan seperti itu sulit mendapat ampunan dari Allah. Nah, yang mudah mendapatkan ampunan dari Allah yang seperti ini. Orang itu tahu kalau itu haram, kalau itu dosa. Ya Allah, padahal ini haram. Tapi kenapa aku melakukannya? Ya Allah, ingatkanlah hamba, tunjukkanlah pada jalan yang benar ya Allah. Atau dirinya itu, ya Allah, hamba tahu ini haram, tapi hamba terpaksa karena hamba nggak punya pilihan. Bahkan ada orang yang dia itu tidak bisa putus dengan maksiat. Dia menggemar minum, melacur. Pokoknya macam-macam lah maksiatnya. Tapi dia itu di setiap saat itu selalu mengingat Allah. Dia itu masih mudah untuk mendapat ampunan dari Allah. Nah, orang yang sulit itu begini. Orang yang menyepelekan dosa, orang itu tahu, paham lah tentang dosa, tentang haram, dalil-dalil paham. Tapi dia itu, saya bicara dengan orang itu tahu apa. Mungkin orang itu ya nggak ngerti lah tentang hadis yang kubacakan, mengada-ngada misalkan orang itu. Nah, itulah orang yang paling dilaknat oleh Allah. Nah, karena sesuai tema kali ini, saya akan menyampaikan di mana sekarang itu orang Islam ketika ditanya, apa agamamu? Islam. Apakah kamu beriman? Nah, itu tidak mungkin orang itu jawab. Siapapun nggak mungkin jawab. Kalau ada orangnya, saya beriman. Sudah jelas orang itu sombong. Sudah jelas orang itu munafik. Karena apa? Islam itu kan nama ya. Nama agama ya. Jadi Islam hanya ada namanya. Ya, saya kasih judul Islam hanya ada namanya. Sesuai tema kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita semua mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga saat ini bisa hadir di acara ini, yaitu di channel Narasi Ustadz. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan petunjuk beliau, Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia, sehingga kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Semoga kita tergolong umat beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setia kepadanya agar kesuksesan dan kebaikan dunia akhirat benar-benar terwujud bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara-saudari yang di luar sana, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga banyak rezekinya, dan yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang masih jauh rezekinya, semoga Allah mendekatkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan tema di atas, bahwa kami akan mencoba menguraikan tentang Islam tinggal namanya. Jadi Islam sekarang itu tinggal namanya ya. Islam itu agama, tapi dipecah menjadi ini, jadi aliran ini, aliran ini, aliran ini ya. Jadi Islam itu satu agama yang dipecah. Kan banyak sekarang aliran ini, aliran ini, aliran ini. Nah, setelah orang itu ada di dalamnya aliran itu, dia merasa paling benar. Nah, itulah. Makanya saya memberi tema kali ini, Islam tinggal namanya. Memang betul bahwa kejadian di akhir zaman, Islam benar-benar tinggal namanya. Dalam hal ini, kita bisa merundungkan diri, mengapa hal tersebut akan terjadi? Karena pada akhir zaman, kehidupan orang-orang Islam
banyak yang menyimpang dari syariat Islam sehingga namanya saja disebut Islam. Memang kelak di akhir zaman tidak sedikit orang yang di sana itu gimana ya, ke sana ke sini kemara kemari, dia berjubah bertasbih, dikit-dikit Allahu Akbar, dikit-dikit Allahu Akbar, dikit-dikit Allahu Akbar, itu di tempat umum. Kalau dia sedang sendirian di rumahnya ya Allahu A'lam ya, apakah dia menyampaikan Allahu Akbar. Memang Allahu Akbar itu ya, ketika zaman Rasulullah, di zaman perang Rasulullah, ketika para sahabat Rasul itu mengangkat tangan dengan kalimat Allahu Akbar, musuh itu berlarian ya. Maha besar Allah. Tapi kenapa sekarang kalau ada orang mengumandangkan azan Allahu Akbar, orang nggak ada yang lari. Maksud saya itu lari cepat, ambil wudhu, ambil sejadah, langsung datang ke mana ya, ke tempat-tempat rumah-rumah ibadah kan gitu. Sekarang itu sudah tidak lagi. Jadi di dalam kitab ini diterangkan kalau Islam itu sudah tinggal namanya kan gitu. Jadi di kesempatan kali ini saudara-saudari, karena pada akhir zaman kehidupan orang-orang Islam banyak yang menyimpang dari syariat Islam sehingga namanya saja disebut Islam. Memang kelak di akhir zaman itu tidak sedikit orang-orang di sana di sini yang beragama Islam akan tetapi tidak mencerminkan secara Islami. Bila ditanya orang lain, apa agama Anda? Oh, saya orang Islam. Bahkan KTP-nya ditunjukkan, ya ini KTP saya. Tertulis agamanya Islam. Itu KTP-nya. Dilihatkan juga. Tetapi sayangnya, sayang 1000 sayang. Salat wajib 5 kali sehari semalam sering absen. Puasa Ramadan sering kosong. Bahkan apa ya, di setiap dapat rezeki dia lupa untuk berzakat. Apalagi sodako, zakat aja sudah lupa kan itu. Terus banyak sekarang di atas panggung itu yang bergembor-gembor, yang berbagi-bagi santunan atau apa, itu kan hanya di thumbnailnya saja kan gitu. Jadi di thumbnail itu memang beda dengan aslinya ya. Thumbnailnya misalkan itu warnanya hijau, di dalamnya hitam. Atau di luarnya putih, di dalamnya hitam. Jadi thumbnail itu bisa menipu kita. Bisa menipu kita. Satu contoh bangunan rumah. Rumah kadang kan luarnya bagus, dalamnya belum apa-apa. Keramik aja belum. Jadi luarnya dibagusin. Itu namanya thumbnail. Jadi dia kadang-kadang ya di waktu bulan puasa, ini kan sebentar lagi menjelang bulan puasa, dia itu waktu berbuka puasa dia sibuk mencari makanan untuk berbuka. Waktu sahur dia ikut sahur, padahal di saat waktu berpuasa setelah insaf, apakah dia akan berpuasa? Nah itu Allahu a'lam ya. Jadi banyak hukum-hukum Islam, makanya Islam itu hanya tinggal namanya saja ya. Jadi di awal Ramadan dan menjelang hari raya saja, begitupun dia enggan zakat padahal telah mencapai nisabnya ya, dan tidak ingat bahwa harta yang yang dimilikinya ada hak-hak orang fakir dan miskin. Dia juga melaksanakan ibadah haji tetapi tujuan dan maksudnya keliru. Dia bangga bila dipanggil Pak Haji, pakai sorban putih, songkok putih, dan setelah haji dia tidak ada perubahan sama sekali, masih mempunyai kesenangan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Ketahuilah bahwa haji macam ini menyimpang dengan tuntunan yang sebenar-benarnya. Di samping itu juga kalian kian hari minat mempelajari agama Islam terus berkurang. Tidak sedikit orang yang yang cenderung memasukkan sekolah dengan tujuan utama anaknya di masa yang akan datang bisa terjamin kehidupannya. Tidak sedikit orang
bicara tentang Islam, akan tetapi dirinya tidak mau mengamalkannya. Bahkan di antara halal dan haram sudah bercampur baur. Bahkan kadang-kadang pula hukum disesuaikan dengan dengan adat perkembangan zaman. Bagi perempuan Islam memakai jilbab adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Tapi nampak betul memakai rok mini, lepas jilbab keluar rumah menjadi kebanggaan. Dan hal ini terjadi kebiasaan diri di mana saja sudah jadi fakta ya, bahwa Islam itu tinggal namanya, karena tidak sedikit orang wanita Islam yang berpakaian minim. Kadang-kadang dia itu berjilbab tapi pakaiannya masih street, mana tonjolan, mana tikungan ya, mana lekuk-lekuk tubuh itu nampak dari pakaian itu. Berjilbab tapi nampaknya bergoyang, apalagi di TikTok yang lagi viral itu, wah, wanita-wanita akhir zaman, na'udzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, kita itu sekarang ini sudah hidup di antara surga dan neraka. Kenapa demikian? Ya, karena hidup di zaman saat ini sudah banyak orang yang lalai. Dia merasa lebih baik daripada orang sekitarnya. Dia merasa lebih suci daripada orang sekitarnya. Maka itu disebut orang Islam tapi tidak beriman. Maka kalau orang beriman sudah jelas Islam. Orang beriman sudah jelas sholat. Tapi orang-orang sholat belum tentu beriman. Coba kita jangan munafik ya. Kita harus habis sendiri. Karena di lingkungan saya itu ada sholat. Setelah turun dari sholat itu tetangganya yang dikata-katain. Itu tadi mau kenanya baunya pesing. Nah, itu yang saya maksud. Dia sholat tapi tidak beriman. Nah, disitulah letak manusia. Seperti apa orang yang beriman? Seperti apa orang yang tidak beriman? Berarti sholat itu dapat ancaman dari Allah. Sholat tapi dapat ancaman dari Allah. Ya mungkin sholatnya yang seperti itu. Dia seakan-akan so alim, tapi karena ingin disanjung oleh orang. Dia azan, mengumandangkan azan, suaranya dienak-enakkan karena ingin disanjung oleh orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu saudara-saudariku, di kajian narasi Ustadz ini, marilah kita lebih memahami lagi tentang Islam. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita tadi. Dan saya tidak bisa panjang lebar, saya akhiri sampai di sini dulu karena ini sudah waktunya mau menjelang asar. Dan sebelum mengakhiri ini, marilah kita sampaikan salawat Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-muttasil bi makarimil akhlaq wa mahasiniha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng ngersanipun para muazziyin muazziyat ingkang minulya, wonten ing kesempatan berduka menika monggo kita sareng-sareng tansah mujudaken rasa syukur kita dumateng sadaya Allah Subhanahu wa taala kanthi selalu ningkataken takwa ugi nebi sedaya awisan-awisanipun. Mugi-mugi katingkatan kula panjenengan saestu dados kawulane Gusti Allah ingkang saged ngabekti lan saged nyukuri dhateng sedaya nikmat ingkang dipun paringaken. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dherekaken sedaya tindak lampahipun sesuai kalian kemampuan kula panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan saestu nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi kanthi kadar kemampuanipun piyambak-piyambak.
Saestu binjing wonten yaumil kiamah kula panjenengan kacatet dados umatipun ingkang ngahaki syafaatipun inggih menika syafaatul udzma. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para muazzin muazziat ingkang minulya kula minangkani wakil saking keluarga Ibu Jarwati sepindah ngaturaken matur gunging panuwun ingkang tanpa upami tinipun napa panjenengan tasih saged nyempataken wekdal kagem nderek hormat nderek takziah kabundutipun almarhum Mas Winarto. Kula atas nama keluarga saestu mboten saged bales napa-napa kejawi iringan doa jazakumullahu khairan katsira jazakumullahu ahsanal jaza. Mugi-mugi Gusti Allah tansah males tindak sae panjenengan wonten ing menika dalem kanthi piwales ingkang sae, kanthi piwales ingkang langkung kathah. Piwales wonten ing donya ugi piwales wonten ing akhirat minangkani ganjaran kula panjenengan. Amin ya rabbal. Ugi ingkang kekalih kawula minangkani wakil nyuwun gunging sampun pangapunten mbok bilih keluarga saking Ibu Jarwati anggenipun hormat dhateng panjenengan kirang nacoki dhateng manahipun panjenengan saestu kula atas nami keluarga nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Dumateng para muazzin muazziat ingkang minulya kawula temriki sepindah ngaturaken makili saking mayit mbok bilih anggenipun Mas Winarto serawung kalih panjenengan wedal gesang wonten ing alam donya gadhahi lepat, gadhahi salah, gadhahi dosa dumateng panjenengan dipun sengaja atahe boten khususipun dumateng sedaya keluarga ingkang caket nggih garwane nggih ibuke nggih sedaya tangga tengen bola-dulure baik menawi wonten akwal ahwal tindakan atau ucapan ingkang dadosaken penggalih panjenengan nglarakno ati panjenengan kula atas nabi almarhum Mas Winarto nyuwun pangapunten saking sedaya lepat lan salahipun kinten-kinten keluarga derek-derek purun nggih disuwun sepunten nggih sedaya ingkang kenal kalih Mas Winarto kula suwun saged ngapura sedaya salahipun nggih kinten-kinten para napa mboten. Alhamdulillah mugi-mugi saestu pengapuran panjenengan dipun ibroi dening Gusti Allah bilih hakul adam menika mboten saged dipun sebutan dening Gusti Allah menawi tiyang ingkang dipun gelani utawa tiyang ingkang dipun khilafi mboten ngapunten. Mugi-mugi mawon saestu Gusti Allah saged ngapura sedaya kesalahanipun dhateng panjenengan sedaya kanthi anggenipun panjenengan purun lan kersa ngapunten. Ingkang kalih keranten niki termasuk tasih enem nggih menawi mawon tasih serawung kalih panjenengan duka teng kiwa tengen duka teng pundi halang-langkung menawi teng warung mek menawi wonten kagungan hakul adami ingkang arupi utang-utang khususipun Mas Winarto mek menawi taksih kadangan tanggungan menawi panjenengan saged ngibrokaken saged bebasaken alhamdulillah kula atas nama keluarga ngaturaken matur gunging panuwun. Tapi menawi panjenengan dereng saged ngibrokaken panjenengan saged berhubungan kali keluarga insyaallah keluarga tanggung jawab ngaten nggih kok nggih sing nggih sapa nggih saged nggih ngaten Mbah nggih dados ibuke tanggung jawab lha sing nggih wong adoh kira-kira nek umpama utang tanggung jawab tenan bayari utang tenan ta rasa muni nggih wong adoh-adoh lho. Mau awur tok sampean. Gua nggih gak 11 ngono. Nek nggih tambah HP saiki ndang wol ayo. Nggih ngaten saking kawula keranten iki nggih makome sampun siap. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi Mas Winarto saestu mboten gadah salah datang panjenengan khususipun keluarga ingkang direpoti selama gerah selama sakit ugi dateng kiwa tengenipun ugi mugi-mugi kanthi angin panjenengan saged ngikhlasaken atawi ngibrokaken utangipun bebasaken utangipun nggih alhamdulillah dene menawi boten saged hubungan kalih Ibu Jarwati makaten saking kawula bilih kula matur wonten glendha-glendhone nyuwun gunging samudra pangapunten. Terakhir biasanipun biasa niki wau mboten dipeseni masalah. Nggih. Lah ngoten nggih. Biasanipun lingkungan RT mriki niku
Nek wonten ingkang kapundhut diaturi tahlilan khususipun jamaah tahlil putri atawin kakung. Ingkang putri dipun suwun badhe maghrib, ingkang kakung dipun suwun badhe isya. Mekaten nggih. Wondene mangke niki mayit atau jenazah dipun sholati wonten dateng musolanipun RT nipun piyambak, ngeten nggih. Mungkin nek kuwatir balik rono ya wis dikongetan ngono lho. Metu sor-sor gedang ya gak apa. Jane mboten napa-napa, jane ngaten niku mboten napa-napa. Aku yo lagi tuan Mbah Yai menakep jek golekno takbir. Jenengan nek pas wayah ratipan mbok dijelasno Mbah Yai apa ya? Bingung awang ngono. Lah kaya ngaten iki lho. Niku dalem mboten disuceni. Ngono iki sing wong-wong wis bingung, lek gak nganggo asem, lek gak nganggo banyu apa? Kapur baru lek nganggo banyu sabun, bingung aku terusan. Iki lho kondi ya, iki lho kiyaine sapa? Pokoke ora ndek mudun zene ya pantes ngono. Tolong menek pas ratipan niku di kiyaine diaturi ya. Gak usah muluk-muluk ngajine, cukup ngaji sing wadifah yaumiyah dina beduna lho. Salat 5 waktune piye, carane mayite piye ngono ae lho. Wong lara carane niliki piye. Ora usah rena-rena lak penak. Kula bingung niku Pak Yai menangkep. Lah mosok kon moceni neh aku. Kula kandhani neh pisan kas. Niki pun golek balik kula kandhakno trae pisan. Wis bolak-balik niki. Mayit niku nek sampun disuceni kok delalah terus medal najise niku namung dipun sunahaken ngresiki najis tok. Mboten wajib didusi malih. Didusi ya ora wajib napa malih sunat mboten tambah makruh. Gak ngandel apa tak wacakno jekan iki. Kalau ngandel ae lho tak wacana ya ora paham. Niku ngaten nggih, dados mboten wajib didusi malih, bahkan nggih mboten sunah didusi malih, cukup dibersihi najise. Ngaten. Adapun masalah wudu, monggo jenengan wudu ni malih nggih saged. Ngaten. Pun ngaten kan saged kula aturaken ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Monggo. Niki mungkin mandek tengah jeng sekedap nggih, yogane mungkin kersane piano. Monggo. Gak apa, nggih. Di video call nggih, monggo, angger gak difoto terus diabadikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Doa mboten guna sawanen. Allahumma sholli ala Muhammad. Disolati. Gang payung. Payung itu. Ini panasan kalau ke payung. Ora karangan rek kok. Wis ditutupi kain kayak sagem. Ini sing panasan kok. Galu-galu nih. Lah, Mbah, cara wayah gemuk iki, Mbah. Wayah mulai ini gitu loh.